Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang baru ya, fluida statis. Di fluida statis ini, kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa latar fluida statis bukan air, tetapi mobil besar atau mobil deko yang ini ya. Kenapa ibu ambil latarnya ini? Nanti kalian akan ketahui setelah kalian mempelajari materi fluida statis secara keseluruhan, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenai tekanan hidrostatik nih. Tekanan hidrostatik di mana persamaannya itu rho GH, rho-nya P-nya tekanan hidrostatik, rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya kedalaman ya. Nih. Di sini Ibu berikan gambaran tentang ini gambar apa ya? Bendungan. Ini jalan rayanya, ini bendungannya, ini bendungan besar. Kalian lihat pondasi bendungan itu semakin ke bawah, pondasinya semakin tebal ya. Ini dimanfaatkan untuk menjaga tekanan zat cair, jadi supaya bendungannya tetap kuat, tetap kokoh. Karena tekanan hidrostatik itu, tekanan fluida itu dia akan berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi semakin dalam tekanannya semakin besar, ini berbanding lurus. Tuh, makanya pondasinya harus bawah semakin tebal supaya kuat menahan tekanan air, gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu hukum pokok hidrostatika, yang dimana menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair sejenis. Maaf ini ada iklan. Ya. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair sejenis memiliki tekanan yang sama. Gitu. Jadi tekanannya itu sama di titik yang segaris yang memiliki kedalaman yang sama. Ini contoh ya. Ibu punya bejana berhubungan, ini bentuknya beda-beda. Tapi ketika dalam keadaan seimbang, dia segaris gini ya. Maka kalau kita ambil garis lurus bawah, nah maka ini titik A, B, C, D, asal segaris, dia memiliki tekanan yang sama. Ini juga kalau sama ibu dikasih ganjal nih pinggirnya, salah satu ujungnya, kayak ini akan segaris juga sama. Gitu. Jadi kalau kita ambil garis lurus di sini, dipanjangin sini, maka titik-titik yang berada pada garis itu memiliki tekanan yang sama. Ini semakin ke bawah semakin besar tekanannya, semakin atas semakin kecil, tapi kalau dia berada pada satu garis tekanannya sama, ya. Nah, penerapan hukum pokok hidrostatik ini digunakan untuk mengetahui massa jenis cairan, massa jenis fluida. Ini contohnya. Perhatikan gambar di samping. Jika massa jenis larutan B 0,92 gram per cm. Nah ini salah tulis ya, nanti diperbaiki. Samakan dengan yang ini. Maka besar massa jenis larutan A adalah, nah ini yang ditanya berapa massa jenis larutan A. Ini tingginya 6, yang ini tingginya 10 cm katanya. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah lihat perbatasan antara larutan A dan B, terus kasih nama titik 1, titik 2. Sesuai dengan hukum pokok hidrostatik, maka tekanan 1 sama dengan di tekanan 2. Tekanannya pakai mana Bu persamaannya? Pakai yang tadi, yang rho GH. Nah ini rho GH 1, 1, rho GH ini 2, berarti 2, 2. G-nya nggak usah dimasukkan dalam perhitungan lah, biar lebih mudah, lebih cepat. Kita hilangkan saja atau ini sederhanakan. Rho 1-nya ini fluidanya A, berarti rho A, H1-nya 6, rho 2-nya 0,92, H2-nya 10, berarti 9,2 dibagi 6. Ini 1,53 gram per cm kubik. Satuannya mengikuti soal, ya. Kalau perhitungan kalian pasti bisa lah, sudah pandai, sekarang sudah kelas 11, sudah menghitungnya sudah lebih cepat, gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Pipa U diisi dengan air raksa dan minyak.
seperti pada gambar. Jika ketinggian H2 27,2, kita tulis nih H2-nya. Massa jenis minyaknya 0,8, massa jenis raksanya 13,6. Yang ditanya berapa H1? Nah, ini yang ditanya H1. Oke. Sama ya. Cari perbatasan, kasih garis, kasih nama 1 dan 2. Kita tulis di sini tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Rho GH D 11 dan 22. G-nya kita sederhanakan, kita masukkan. Rho 1 atasnya raksa, berarti 13,6, H1-nya ditanya, H2-nya minyak 0,8, H2-nya berapa ini? 27,2 ya. Ini kita kalikan, dapat segini, maka H1 sama dengan 21,76 dibagi 13,6. Kita dapat 1,6 cm. Lah, ini tipe lagi ya, ini harusnya H1. Satuannya sama sentimeter, yang ini juga sentimeter. Tuh. Nah, itu soal tipe kedua. Sekarang soal tipe ketiga, sama-sama ini pipa U ya. Ke dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak. Air dan minyak. Ketinggian air 8 cm, ketinggian minyaknya belum ada. Kita lihat. Massa jenis air 1000. Maaf, ini iklan. Massa jenisnya 1000, air, kalau minyaknya 800 ya, sesuai ini. Tentukan perbedaan ketinggian. Nah, kalau yang ini mah ditanya perbedaan ketinggian, jadi ini delta H yang ditanya. Berarti langkahnya sama seperti yang tadi. Contoh kedua, cari H dulu. Cari pebatas, kasih titik 1, 2. Berarti Rho 1 sama dengan Rho 2, Rho GH, G-nya disederhanakan, Rho 1-nya air 1000, H1-nya yang ini 8, Rho 2-nya minyak, H2-nya belum ada. Kita cari 8.800 H2. Berarti H2-nya 8.000 per 800. Berapa ini? 10 cm. Maka delta H-nya H2 min H1. 10 dikurangi 8. Ini 10 ya. H1-nya mana, Bu? Yang ini kan tadi 8. Jadi 2 cm. Tuh. Bisa ya? Nah, tipe berikutnya sudah habis. Oke. Yang selanjutnya berarti kalian coba latihannya. Soalnya sama, mirip-mirip dengan 3 tipe soal yang tadi Ibu jelaskan. Dicoba ya. Kalau kalian belum paham, kalian silakan ulangi lagi videonya, atau boleh konsul hubungi Ibu di Google Classroom atau di WA. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.